Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran. Saat ini saya akan memberikan gambaran tentang soal ujian tahap 1 Pretest PPG tahun 2022 tentang materi penelitian tindakan kelas. Sebelum kita masuk ke soal-soal atau sebelum kita bahas soal, nah terlebih dahulu di sini saya akan membagikan materi tentang penelitian tindakan kelas. Jadi, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang tujuan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki pola mengajar guru. Yang kedua, memperbaiki perilaku siswa. Yang ketiga, meningkatkan praktik pembelajaran. Yang keempat, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru. Berikutnya tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat penelitian tindakan kelas yang akan diperoleh yaitu yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Yang ketiga, melatih guru untuk menjadi pemecah masalah yang andal. Yang keempat, melatih kreativitas guru. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri guru. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga sekolah. Nah, sekarang saatnya kita memulai pembahasan soal-soal tentang penelitian tindakan kelas. Sebelum kita membahas soal ini, saran dari saya sebaiknya Bapak Ibu perbanyak latihan soal tentang penelitian tindakan kelas dan juga banyak-banyak membaca materi tentang penelitian tindakan kelas. Karena berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman yang lain, waktu ujian banyak juga soal yang keluar tentang penelitian tindakan kelas ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mulai bahas soal yang pertama. Berikut ini merupakan manfaat dari penelitian tindakan kelas bagi guru, kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Membuat guru lebih percaya diri karena mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dalam mengajar, C. Melatih guru untuk menjadi pemecah masalah yang andal, D. Melatih kreativitas guru, E. Memperbaiki belajar siswa sehingga hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Nah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah option E. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah mempunyai jawaban yang sama dengan saya? Jika berbeda, silahkan sampaikan di kolom komentarnya ya Bapak Ibu. Iya. Sekarang kita mulai membahas dari option yang pertama. Nah, option yang pertama ini kenapa salah? Karena yang ditanyakan di sini adalah kecualinya. Sedangkan option A ini termasuk manfaat dari penelitian tindakan kelas sebagai guru. Maka option A ini kita eliminasi, jawabannya salah. Kemudian kita lanjut ke option B. Nah, kita perhatikan untuk option B sampai D ada kata kuncinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini soalnya juga ada kata kunci bagi guru. Kemudian option B sampai D juga ada kata kunci guru di sini. Maka tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung eliminasi untuk option B, C, dan D. Karena apa? Yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Sedangkan soalnya merupakan manfaat dari penelitian tindakan kelas bagi guru. Maka option A, B, C, dan D ini adalah manfaat dari penelitian tindakan kelas bagi guru. Maka option A sampai D salah karena di soal tersebut yang ditanyakan kan kecualinya. Nah, kenapa option E yang benar? Karena di sini option E itu merupakan manfaat dari penelitian tindakan kelas bagi siswa. Oke, Bapak Ibu, bisa dimengerti? Iya, semoga soal yang pertama ini dapat membantu Bapak Ibu pada saat ujian nanti.
Nah, kita lanjut bahas soal nomor 2. Kapan refleksi yang paling tepat dilakukan oleh peneliti dalam PTK? Option A, sesudah melakukan upaya perbaikan. Option B, sebelum menyusun proposal. C, sesudah mengidentifikasi masalah. Dan D, sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. Jadi, menurut Bapak Ibu, option yang paling benar adalah option apa? Ya, kita mulai bahas untuk option yang pertama. Nah, di sini yang ditanyakan kapan refleksi yang paling tepat dilakukan oleh peneliti dalam PTK. Maka, pada saat apa yang paling tepat untuk kita melakukan refleksi? Menurut saya, opsi yang tepatnya adalah opsi A, sesudah melakukan upaya perbaikan. Kemudian kita mulai lihat untuk opsi B. Opsi B sebelum menyusun proposal ya, Selanjutnya, soal nomor 3. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 1. Mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa masalah ini sampai terjadi di kelasnya. 2. Merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Yang ketiga, merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Apa sebenarnya refleksi dalam PTK? Option A, nomor 1 dan 2. Option B, 1, 2, dan 3. Option C, 1 dan 3. D, 2 dan 3. Jadi menurut Bapak Ibu, option mana yang paling benar? Ya, jadi option yang paling benar di sini ada. Kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan kegiatan berikut. Pertama, mengidentifikasi dampak tindakan perbaikan yang diberikan dengan mengamati perilaku siswa. Kedua, mengidentifikasi penyebab masalah pembelajaran melalui wawancara dengan siswa. Yang ketiga, mengajar sebagaimana biasa sesuai jadwal belajar siswa. Pertanyaannya, apa yang dilakukan guru sebagai peneliti dalam tahapan pelaksanaan tindakan perbaikan di kelas? Jadi apa yang dilakukan, kegiatan mana yang menggambarkan tindakan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelas? Nah, untuk soal-soal seperti ini, kita langsung perhatikan kegiatannya. Kegiatan 1, 2, dan 3. Nah, kegiatan 3 ini tidak termasuk dari tindakan perbaikan di kelas. Maka kita langsung cek untuk opsi A, B, C, dan E. Nah, dari opsi A hingga D, kegiatan mana yang tidak tepat, yaitu kegiatan ketiga, maka kita akan eliminasi untuk opsi yang terdapat kegiatan ketiga, yaitu opsi B, ada 1 dan 3, maka salah. Opsi C juga salah karena terdapat kegiatan ketiga, 2 dan ketiga, maka salah. Opsi D juga sama, ada kegiatan ketiga, 1, 2, dan 3. Maka kegiatan yang paling tepat berdasarkan tahapan pelaksanaan tindakan perbaikan di kelas adalah opsi A. Oke. Bagaimana Bapak Ibu untuk soal nomor 4? Ya. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Apa langkah awal PTK yang harus dilakukan oleh guru? A. Identifikasi masalah. B. Perumusan masalah. C. Analisis masalah. D. Pembatasan masalah. Nah, menurut Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat apa? Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dari analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, guru X melihat bahwa dalam 3 kali ulangan aritmatika yang diberikan, rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswanya yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal tentang perkalian. Selain itu, pada setiap pelajaran matematika sebagai pelajaran sulit. Sehubungan dengan masalah tersebut, guru X kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang perkalian serta dalam suasana yang lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian tugas-tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran matematika? Dan yang ketiga, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, rumusan masalah manakah yang tepat? A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 2, D. 1, 2, dan 3. Nah, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, yang soal cerita panjang lebar, butuh beberapa baris, seperti ini tidak perlu berlama-lama kita membaca soal dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama, untuk kita menyelesaikan soal seperti ini cukup kita perhatikan kata kunci. Kata kunci apa yang ditanyakan di soal ini? Nah, di soal ini yang ditanyakan di sini adalah rumusan masalah, manakah yang tepat. Maka setelah kita membaca pertanyaannya, baru kita kembali lagi ke permasalahannya. Ada 3. Permasalahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketiga permasalahan ini manakah yang bisa atau masuk tepat untuk dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Maka yang pertama, apakah pemberian tugas-tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Iya, ini tepat. Bisa digunakan sebagai rumusan masalah. Kemudian 2, bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran aritmatika? Ini juga tepat ya Bapak Ibu, bisa digunakan sebagai rumusan masalah. Dan yang ketiga, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, ini tidak perlu. Ini tidak akan bisa kita gunakan sebagai rumusan masalah dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Maka yang permasalahan ketiga ini salah. Nah, sekarang kita cek opsi yang pertama. Opsi A. Opsi A itu 1 dan 3, maka otomatis ini salah karena ada permasalahan. Nah, soal yang ketujuh ini, Bapak Ibu, apa fokus judul PTK? A. Upaya perbaikan pembelajaran. B. Masalah pembelajaran. C. Masalah pendidikan. D. Perbaikan sistem persekolahan. Nah, untuk soal nomor 7 ini, Bapak Ibu coba jawab ya di kolom komentarnya. Nanti saya akan cek dan kita akan bahas di video berikutnya lagi. Jadi menurut Bapak Ibu, apa fokus judul PTK? Sebagai apa fokus judul penelitian tindakan kelas ini? Jangan lupa jawab di kolom komentar. Oke, Bapak Ibu, sekian soal-soal yang bisa saya bagikan tentang penelitian tindakan kelas. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk di-like, subscribe YouTube channel saya, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan soal-soal yang akan saya bagikan setelah video saya yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.